Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya Atia Nur Amali akan mempresentasikan materi pertemuan Bahasa Indonesia dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-15. Dimulai dari pertemuan ke-1, Hakikat dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa resmi nasional dimulai dari sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Bahasa Indonesia diresmikan pada Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Perkembangan sebelum kemerdekaan. Perkembangannya dimulai dari abad ke-7. Bahasa Melayu digunakan dalam prasasti di Palembang. Kemudian perkembangan sesudah kemerdekaan. Bahasa Indonesia resmi sebagai bahasa negara di dalam tercantum Undang-Undang tahun 1945 Pasal 36. Perkembangan ini bahasa Indonesia berkembang dari tahun 1945 sampai tahun 2022. Yang terakhir, penyesuaian kembali aturan EYD terkait huruf kata, tanda baca, dan unsur serapan. Kemudian dilanjutkan pada materi inti sikap bahasa. Komponen dalam sikap bahasa ini ada kognitif, yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan dan ide-ide yang mendukung proses berpikir. Kemudian ada afektif, perasaan suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Ada konatif, yaitu tindakan atau perilaku sebagai respon akhir terhadap situasi. Jenis sikap bahasa ada sikap kebahasaan mengikuti aturan bahasa seperti EYD, dan sikap non-kebahasaan berkaitan dengan pandangan sosial, politik, dan estetis atau keagamaan terhadap bahasa. Poin dari penjelasan tadi dapat memahami elemen penting dalam penggunaan dan sikap terhadap bahasa. Dilanjutkan pada materi tulisan akademik. Pengertiannya, jenis tulisan yang mengkaji tulisan akademik ialah jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintifik. Bentuk tulisan ilmiah ada berupa hasil kajian pustaka dan berupa hasil proses penelitian. Sistematikanya, jika ditelaah pada hasil kajian pustaka, ada halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran, juga daftar pustaka. Jika sistematika dari proses penelitian, ada judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran, juga terakhir daftar pustaka. Kemudian pada materi selanjutnya yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Sumber referensi digital ada seperti IPUSNAS menyediakan bacaan elektronik, buku, dan jurnal. Kemudian ada PDF Drive menyediakan electronic book, dan Mendeley menyediakan Mendeley berupa desktop, membuat sitasi dan kegunaannya untuk membuat sitasi dan daftar pustaka. Kemudian ada Mendeley Web
digunakan untuk mengedit profil, mengelola referensi, mengetahui informasi, statistik suatu referensi. Kemudian dilanjutkan materi hakikat dan komponen presentasi ilmiah. Komponen dasar pada komunikasi ada komunikator, media, dan juga audiens. Kualitas presentasi ini ada hebat, yaitu audiens memahami pesan dan terinspirasi untuk bertindak, ada mengubah keyakinannya karena pengaruh komunikator, dan jika buruk, pesan tidak jelas, media tidak optimal, audiens tidak memahami pesannya. Ada alur presentasi dimulai dari pembuka, kemudian isi, dan terakhir penutup, berupa kesimpulan dan pernyataan penutup yang kuat. Kemudian dilanjutkan pada materi sistematika dan penyusunan proposal kegiatan. Sistematika proposal kegiatan yang pertama berupa judul maksimal 15 kata atau bahasa, tidak menggunakan akronim atau singkatan, tidak baku, kemudian harus up to date. Sertakan halaman setiap subbab, kemudian pendahuluan, menjelaskan potensi dan peluang pasar berdasarkan survei untuk ide produk. Kemudian bab selanjutnya, gambaran rencana usaha, uraikan potensi sumber daya, peluang pasar, dan analisis ekonomi usaha. Kemudian bab selanjutnya, metode pelaksanaan, menjelaskan cara membuat, mengemas, dan memasarkan produk serta tahapan produksi. Kemudian biaya dan jadwal kegiatan, merincikan anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Dan terakhir, daftar pustaka menggunakan format apa? American APA. Tahapan penyusunan proposal kegiatan. Tahapan penyusunannya dimulai dari observasi di lapangan, kemudian penyamaan persepsi, mendiskusikan hasil observasi untuk menyatukan pandangan, kemudian menyusun proposal sesuai kaidah dari aturan menggunakan sistematika dari aturan proposal. Kemudian terakhir mempresentasikan proposal. Melanjutkan materi selanjutnya yaitu laporan penelitian dan artikel ilmiah. Pada siklus proses penelitian metode ilmiah, yang pertama itu mengidentifikasi permasalahan penelitian, kemudian tinjauan kepustakaan, lalu penetapan maksud penelitian, mengidentifikasi maksud pernyataan, kemudian mengumpulkan data, menganalisis dan interpretasi data, dan terakhir pelaporan dan evaluasi penelitian. Metode penelitian ada 3 metode, yaitu kuantitatif, itu menguji atau membuktikan teori, ada kualitatif, menghasilkan atau mengembangkan teori, kemudian ada metode campuran, membuktikan dan mengembangkan teori. Jenis penelitian kuantitatif ada eksperimen, ada korelasi, dan survei. Jenis penelitian kualitatif yang pertama ada grounded theory, etnografi, studi kasus, naratif, fenomenologi,
historis. Kemudian jenis penelitian campuran, ada penelitian pengembangan, penelitian tindakan, dan penelitian deskriptif, kemudian paralel convergent, kemudian sequential explanatories, dan ada sequential exploratory. Sistematika proposal penelitian kuantitatif. Sistematikanya pada bab 1 pendahuluan ada latar belakang, menjelaskan kelemahan, dan memberikan solusi. Ada ruang lingkup penelitian, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional. Kemudian bab 2, kerangka teori dan kerangka berpikir. Sistematikanya berupa teori yang digunakan, penelitian relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Dan bab 3, metodologi penelitian. Ada metode penelitian, menjelaskan metode dan desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, deskripsi variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji coba instrumen, teknik analisis data. Ada uji prasyarat dan uji hipotesis, kemudian daftar pustaka. Menelaah sistematika proposal penelitian kualitatif, yang bab 1 pendahuluan memuat latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah. Bab 2-nya landasan teori, itu memuat teori yang digunakan dan penelitian relevan. Bab 3, metodologi penelitian, menjelaskan metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji keabsahan data, dan teknik analisis data berupa reduksi, display, interpretasi, kesimpulan. Dan terakhir, daftar pustaka. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.